Sahabat Serambi Kalam yang dimuliakan Allah, salah satu tanda kiamat yaitu runtuhnya tembok Yajuj dan Majuj. Bagaimana dan di mana tembok tersebut? Serta bagaimana kondisi tembok tersebut? Penasaran kan? Yuk kita simak penjelasannya di video berikut ini. Tapi sebelum melanjutkan kisah selengkapnya, sahabat Serambi Kalam bisa menekan tombol subscribe dulu ya, agar channel ini semakin berkembang dalam menyebar dakwah Islam. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar sahabat mendapat kisah-kisah inspiratif lainnya. Yajuj dan Majuj merupakan sosok yang disebut dalam kitab suci Al-Quran, dan salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Yajuj dan Majuj dihalang oleh sebuah tembok yang kokoh dibangun oleh Raja Zulkarnain. Perihal tembok penghalang Yajuj dan Majuj ini lantas masih menjadi misteri. Bahkan tidak sedikit yang percaya bahwa tembok besar China adalah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain sebagai penghalang Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj merupakan sosok makhluk yang Allah ciptakan dari keturunan Nabi Adam, namun mereka merupakan bangsa yang menjadi penyebab kerusakan di bumi. Yajuj dan Majuj juga merupakan kaum yang banyak keturunannya. Bahkan ada yang mempercayai Yajuj dan Majuj tidak akan mati sebelum melihat 1000 anak lelakinya membawa senjata. Sedangkan terkait ciri-ciri Yajuj dan Majuj memang sulit untuk dijelaskan dan masih menjadi misteri. Namun, lebih jelas ada yang menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang non-Arab yang bicaranya tidak fasih. Terkait wujud Yajuj dan Majuj ada yang menggambarkan makhluk ini seperti monster seram bertubuh besar. Ada juga yang menyebutkan sosok yang bertaring bertelinga panjang dan dipercaya bukan dari golongan manusia. Secara fisik Yajuj dan Majuj itu bermata sipit, memiliki hidung pesek, dahinya yang lebar, rambutnya yang pirang, wajahnya seperti tameng yang diberi lapisan kulit. Sedangkan Zulkarnain merupakan seorang raja sekaligus pengembara yang mampu mencapai timur dan barat. Bahkan sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah seorang nabi. Zulkarnain juga mampu melakukan 3 ekspedisi penting, yaitu bumi belahan barat, timur bahkan ke daerah pegunungan. Sebagian ahli tafsir percaya bahwa Zulkarnain pergi dari arah timur menuju utara hingga akhirnya sampai di sebuah daerah gunung yang menjadi penghalang Yajuj dan Majuj dengan manusia. Terkait keberadaan tembok penghalang Yajuj dan Majuj sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan keberadaannya dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 93-94. Hingga apabila dia telah sampai di antara 2 buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sungguh, Yajuj dan Majuj itu, sekelompok manusia, berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 93-94. Namun seorang penulis dan peneliti tentang tembok penghalang Yajuj dan Majuj, bernama Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid meyakini bahwa tembok yang dibuat Zulkarnain tersebut adalah tembok besar China. Kemudian ia menuangkannya dalam sebuah karya buku, dan buku tersebut sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul, Mengungkap Misteri Perjalanan Zulkarnain ke China, Munculnya Yajuj dan Majuj di Asia. Dalam buku tersebut juga tanpa ragu Syekh Hamdi menyatakan bahwa tembok besar China adalah tembok yang dibangun Zulkarnain sebagai penghalang Yajuj dan Majuj dengan secara jelas dan detail beserta dengan buktinya. Namun jika dilihat secara fisik apa yang disebutkan oleh Syekh Hamdi dan yang terdapat dalam Al-Quran memiliki perbedaan. Tembok besar China terbuat dari susunan batu bata, sedangkan tembok yang dibuat Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang kemudian dicampur dengan tembaga yang kuat. Terkait tembok Yajuj dan Majuj yang dibuat oleh Zulkarnain, menurut Syekh Hamdi ini hanya sebuah teori. Namun Rasulullah pun menegaskan bahwa salah satu tanda datangnya hari kiamat yaitu dengan rubuhnya tembok Yajuj dan Majuj.